Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'dah. Apa kabar para pecinta tafsir Al-Quran? Mudah-mudahan kita semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Alhamdulillah, berjumpa kembali kita melalui channel YouTube Dakwah Khadimul Ummah Channel dalam program Tahsin Al-Quran, yang insya Allah pada kesempatan yang mulia ini kita akan bersama-sama belajar tahsin surah Al-Infitar. Surah Al-Infitar. Baik, sebelum kita mulai, mari bersama-sama kita buka mushaf Al-Quran. Surah Al-Infitar. Ya, sudah ketemu ya? Silakan kita belajar sambil melihat mushaf Al-Quran surah Al-Infitar. Kita awali dengan membaca ta'awudz dan basmalah bersama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai ayat pertama. Idzas samaa'u fatarat. Nah, kita bahas idzas sama. Kembali lagi kita bahas huruf dal ya. Huruf dal itu berbeda dengan huruf za, huruf zai ya. Huruf dal itu ujung lidah kita berada di antara gigi muka atas dan gigi muka bawah. Keluar sedikit ujung lidah kita dari batas gigi. Kemudian huruf hamzahnya i, sempurnakan bunyi i-nya, jangan e, jangan eza, tetapi idza ya. Idza ya. Idza. Baik. Kemudian as-sama'u. Di situ ada huruf sin bertasydid, berikan nabrah, penekanan suara pada huruf itu ya. Kemudian sin itu punya sifat apa? Punya sifat hamas ya. Punya sifat hamas, ada napas yang mengalir ketika kita mengucap huruf sin. Di antaranya sifatnya itu. Kemudian ada as-sama. Di situ ada hukum bacaan mad wajib muttasil yang dibaca 4 hingga 5 harokat. Kenapa? Karena ada mabdhabihi bertemu dengan huruf hamzah dalam satu kata, yakni kata as-sama'u. Nah, lalu kemudian ada nun sukun bertemu dengan huruf apa? Huruf fa. Hukum bacanya adalah ikhfa hakiki ya. Kalau kita potong ayatnya itu ya, kata dari ayat itu il-fatarat ya, il-fatarat ya. Kalau kita sambung idzas samaa'u fatarat. Nah, perhatikan ikhfa-nya. Karena nun sukun bertemu dengan fa yang merupakan huruf tipis ya, maka ikhfa-nya juga tipis ya, tipis ya. Idzas samaa'u fatarat. Nah, yang tebal ada ta-nya, huruf ta dan huruf ra-nya. Ada tak sukun. Perhatikan huruf ta di antara sifatnya adalah mahmus atau hamas ya, ada napas yang mengalir ketika mengucapkan huruf ta ya, apalagi ketika dia disukunkan ya. Baik, lanjut ayat berikutnya. Wa idzal kawakibun tatharat. Wa idzal kawab. Perhatikan huruf wawunya, huruf wa idza. Wa idza, jangan wa idza tapi wa idza ya. Kemudian ada huruf apa? Ada huruf lam sukun ya, lam sukun. Sini jangan sampai terpantul wa idzal ya, tetapi wa idzal ya. Perhatikan juga bahwa huruf lam itu di antara sifatnya adalah tawassut, di antara syiddah dan ukhawah. Alirkan sedikit saja ya. Wa idzal ya, wa idzal kawa ya, kafnya huruf tipis. Kemudian ada di situ huruf nun sukun bertemu dengan huruf ta, pembacanya adalah ikhfa hakiki ya. Ikhfa-nya juga tipis karena tak ada huruf tipis. Kemudian ada di situ huruf sa. Sa makhrajnya sama dengan huruf zal ya. Ujung lidah kita keluar sedikit dari batas gigi. Tapi jangan lupa bahwa walaupun makhrajnya sama, tetapi sifatnya ada perbedaan ya. Di antara yang berbeda adalah
Sa punya sifat apa? Hamas, sementara dal tidak. Hamas itu napas yang mengalir, sementara dal napas tidak mengalir ketika mengucapkan huruf dal, tapi justru tertahan dia, yaitu sifat jahar. Ada di huruf dal. Sifat tet, da, tidak boleh ada napas yang mengalir, tapi kalau sa ada. Sa, ya. Wa idzal kawakibun tasarat, ya. Wa idzal kawakibun tasarat. Ro-nya tebal, ta-nya tipis. Ada mahmus lagi huruf ta-nya. Lanjut ayat berikutnya. Wa idzal biharu fujirat. Ya, wa idzal biharu fujirat. Baik. Wa idzal biha. Perhatikan di situ kita fokus pada ha. Biharu. Ha bukan ha, tapi ha. Kemudian ru-nya tebal karena ro-nya berharokat dhammah, ya. Wa idzal biharu, ya. Fa, ya. Fud, ya. Fa senyumkan dulu. Fuj, ya. Fuji, ya. Fujirat. Nah, fa-nya tipis, jimnya tipis maksud saya. Fa-nya huruf tipis, jimnya huruf tipis, lalu kemudian ro-nya baca tebal karena berharokat fathah di situ. Fujirat. Nah, yang huruf tipis ditipiskan, yang tebal ditebalkan. Fa huruf tipis. Fujirat, ya. Tipis fa-nya, jim tipis, ro-nya tebal, kembali ta-nya tipis kembali. Ta-nya sukun. Perhatikan bunyi mahmusnya itu, ya. Fujirat. Nah, jangan fujirat. Kalau bunyinya berarti pindah makhrajnya. Pindah makhraj dari huruf ta. Huruf ta itu makhrajnya adalah ujung lidah kita menempel pada tempat tumbuhnya gigi, ya. Menyentuh gusi sedikit dan menyentuh pangkal gigi. Baik, lanjut. Wa idzal quburu bu'thirat. Wa idzal quburu bu'thirat. Nah, perhatikan huruf-huruf tipis, huruf tebalnya. Wa idzal qu, ya, qubu, qafnya memang huruf tebal. Qu, ba-nya tipis. Qubu, ya. Senyumkan dulu. Ru, ya. Ru, ya. Ru, ro-nya tebal. Ru, bu, sirat. Nah, bu, sirat. Perhatikan ainnya tipis. Bu, jangan bu, tapi bu, ya. Tipis bunyinya. Perhatikan huruf ain punya sifat tawassut, alirkan sedikit suaranya. Bu, ya. Jangan kepanjangan dan jangan seperti huruf hamzah. Bu, tetapi bu, sirat. Ya, sahnya tipis, sa, ro-nya tebal, kemudian ta-nya tipis lagi. Wa idzal quburu bu'thirat. Baik, ayat berikutnya. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Nah, alimat, ya, ada tak sukun, ya. Alimat naf, ya, naf ada fa, ada nafas yang mengalir ketika mengucapkan huruf fa, apalagi ketika dia sukun jelas sekali, ya. Naf, ya. Nafsun, ya. Nafsun, ya. Kalau ada dhammatani bertemu dengan huruf mim, maka hukum bacanya adalah apa? Idgham bi gunnah. Nafsum ma qaddamat, ya. Qaddamat. Nah, dal itu huruf tipis dan tidak ada nafas yang mengalir ketika mengucapkan huruf dal, ya. Qaddamat, ya. Qaddamat, ya. Baik, ya. Wa akharat, ya. Wa akharat. Kha huruf tebal. Wa akharat, yang tebal kha-nya sama ra. Ta-nya tipis, hamzahnya tipis. Jangan wa tapi wa akharat. Nah, kha, ya, ada nabroh karena ada tasydidnya. Wa akharat, mengalir bunyi kha-nya. Jangan ditahan seperti wa akhar, tidak boleh mati begitu. Dia harus mengalir bunyinya. Ya, huruf kha itu punya sifat apa? Lawan dari syiddah apa? Rakhawah. Baik. Lanjut. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Ya, mad
jaiz munfasil dibaca dengan 4 harokat ya, atau 2 alif. Kemudian insan ada ikhfa hakiki ya, nun sukun bertemu dengan huruf sin ya, ditahan ya, insan. Ma gharraka, gharraka, ma-nya tipis, ra-nya tebal, ra-nya tebal, ra-nya tebal, ra-nya tebal. Ma gharraka, gharraka, jadi kafnya tipis. Bi rabbika ya, bi rabbika, berikan nabrah pada ba-nya karena ada tasydidnya. Bi rabbika al-karim ya, bi rabbikal karim. Baik, lanjut. Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Nah, alladzi berikan nabrah penekanan suara kepada huruf lamnya karena ada tasydidnya. Alladzi khalaqa, kha-nya tebal, lamnya tipis, qaf-nya tebal, kaf-nya tipis. Khalaqo, khalaqoka ya. Perhatikan gerak bibir ketika mengucapkan huruf tebal dan huruf tipis. Tebalkan yang tebal, tipiskan yang tebal, jangan terbalik. Fasawwa, fasawwa, wawu itu punya sifat apa? Rokhawah. Kemudian ada tasydid di situ, berikan nabrah penekanan suara. Fasawwa, jangan fasawwa. Kalau dibaca fasawwa, maka pindah dari sifat rokhawah menjadi syiddah, ya, tertahan suaranya. Fasawwa, fasawwaka fa'adalak ya, fa'adalak, fa tipis, kaf tipis, ya, fa'adalak, fa'adalak, fa tipis, ain tipis, lam tipis, kemudian kafnya juga tipis, tapi dia disukunkan karena waqaf ya. Fa'adalak. Nah, perhatikan di situ ada hamas dari huruf kaf. Fi ayyi suratin ma syaa rakkabak. Perhatikan di situ fi ada mad jaiz munfasil dibaca dengan 4 harokat ya. Ai, perhatikan ya punya sifat rokhawah ya, berikan penekanan karena dia ada apa? Tasydidnya. Ai, jangan ai yesu, tapi ai yesu ya. Su shad itu huruf tebal. Lalu rotin, suratin ada kasratani bertemu dengan huruf apa? Huruf mim, maka hukum bacanya adalah idgham bihunnah atau idgham ma'ahunnah. Ditahan sedikit ya. Sya'a, mad wajib muttasil karena ada maqami bertemu dengan huruf hamzah dalam satu kata ya. Sya'a, satu kata ya. Rakkabak ya, tebal, kaf tipis, ba tipis, kafnya tipis. Rakkabak, rakkabak, berikan nabrah pada huruf kafnya karena ada tasydidnya. Baik, lanjut. Kalla bal tukadzibun. Perhatikan di situ kalla, berikan nabrah pada lamnya. Kalla, jangan kalla tapi kalla. Baik. Bal ya, bal lamnya berikan apa? Alirkan sedikit saja karena dia punya sifat tawassul. Bal, jangan bal tapi bal ya. Tukadzibuna. Zal punya sifat apa? Rokhawah, dia mengalir bunyinya, tapi tidak mengalir napasnya. Ya. Kalau tidak mengalir napas berarti masuk kelompok huruf jahar. Ya. Tukal, ya coba. Tukal, tidak ada napas mengalir. Tukal, ya. Tukadzibun. Ya. Berikan nabrah kepada huruf zalnya karena dia bertanda tasydid. Bidin, ba tipis, dalnya tipis ya. Bidin, jangan bidin, tapi bidin ya. Lanjut ayat berikutnya. Wa inna alaikum lahafizin. Nah, wa inna alaikum ada nun tasydid gunnah dia. Alaikum ya. Alaikum, perhatikan jangan ala, alai tapi alai, dan jangan alai tapi alai, lembut saja. Alaikum ya. Alaikum ada mim ketemu dengan huruf apa? Huruf lam. Hukum bacanya adalah izhar syafawi, harus jelas, tapi huruf mim juga punya apa? Punya sifat tawassud, harus alirkan suara yang sedikit saja. Lahafizin, lahafizin ya.
Dha, ya dha itu di antaranya dia punya sifat isti'ala dan juga punya sifat itbaq ya. Itbaq itu sebagian besar lidah kita naik ke langit-langit ya. Dhin, dhin, dha ya. Dhi, dha, dhi, dhu ya. Dhi. Nah, bukan dhi. Kalau dhi jadi zal jadi dhi ya. Beda dengan kha, kalau kha cukup khi, jangan khi. Qaf juga sama. Jangan ti tapi ti. Lalu kemudian apa lagi? Ya. Qaf ya, ghain. Gha tidak boleh ri tapi ri. Tapi kalau huruf-huruf itbaq, perhatikan tingkat ketebalannya beda dengan isti'la. Misalnya huruf itbaq itu apa lagi? So ya. So, si, su. Ba, di, du. Wa, ri, zu. Ya. Coba ada berapa huruf tuh? Ada lagi to ya, to, ti, tu, ada 4 huruf itbaq di situ. Dia termasuk huruf isti'la juga, tapi juga termasuk huruf itbaq. Baik, lanjut. Kiraman katibin. Ya, ada kiraman, ya kiraman di situ ada fathatani ya, bertemu dengan huruf kaf, maka hukum bacanya adalah ikhfa hakiki. Ikhfa-nya tipis ya. Kiraman karena kaf huruf tipis. Ya, kiraman katibin. Bin jangan bin tapi bin ya. Ya'lamuna ma taf'alun. Ya'lamuna ma taf'alun. Nah, perhatikan huruf ainnya ada sifat tawassut ya'lam, ya'lam, jangan ya. Jangan hanya ya'lamun tapi ya'lamun. Alihkan sedikit saja. Innal abrara lafi na'im. Ya, ada gunnah nun tasydid. Lalu kemudian al-abrara ra-nya tebal, ra bukan ra tapi ra karena dia berharokat fathah. Lalu kemudian lafi na'im. Ya, la-nya tipis, fa-nya tipis, lafi na'im huruf tipis semua. Nunnya tipis, ainnya tipis ya. Na'im. Wa innal fujjara lafi jahim. Ya, ada gunnah lagi, nun tasydid. Kemudian al-fujja, al-fujja, al-fujja ya. Jimnya huruf tipis. Fujja, jangan fujja tapi fujja. Senyumkan saja dan berikan namroh. Jangan lupa karena dia bertanda tasydid. Kemudian yaslaunaha yaumaddin. Yaslaunaha. Ingin saya tekankan adalah yasla ya, yaslaunaha. Ingat iya-nya tipis, shad yang tebal. Yas, jangan yos tapi yas ya, yaslaunaha. Ya, launah jangan lau tapi launaha. Yaslaunaha yaumaddin. Berikan penekanan pada dalnya karena bertanda tasydid. Wa ma hum anha bighafilin. Nah, kan? Ya, wa ma hum anha. Hum anha. Hum mim sukun bertemu dengan huruf ain, pembacaan adalah izhar syafawi. Lalu kemudian anha izhar halki, ada nun sukun bertemu dengan huruf ha, anha. Tapi ingat huruf mim punya sifat tawassut, alirkan sedikit bunyi mimnya. Lalu huruf nun juga punya sifat apa? Tawassut juga diantaranya. Alirkan sedikit bunyi nunnya. Anha, jangan anha. Hum anha, tidak boleh. Wa ma hum ya. Wa ma hum anha bighaibin. Ya, ghaibin apa? Mad wajib muttasil karena di situ ada apa? Bertemunya mad tabi'i gha bertemu dengan hamzah dalam satu kata. Ghaibin itu ya satu kata. Lalu kemudian tadi mad wajib muttasil ya dibaca 4 hingga 5
harokat ya, bukan mad jaiz. Perhatikan mad jaiznya di ayat berikutnya. Wa ma adraka ma yaumuddin. Wa ma mad jaiz munfasil dibaca dengan 4 harokat. Adra bukan adra. Adra dibaca tebal roknya karena berharokat fathah. Ma yaumuddin nabrohkan, tekan bunyi muddin dalnya. Kenapa? Karena dia punya tanda tasydid. Lanjut. Tsumma ma adraka ma yaumuddin. Ya, sama dengan sebelumnya, ada adra, ada dal yang yang sukun, bersukun ya, dikolkolahkan tapi tipis dalnya. Ada, dia bukan ade, bukan pula ada, tidak boleh. Ada ya, ada. Lanjut. Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a. Nah, yauma la tamliku, saya fokuskan kepada tamliku. Ada mim sukun bertemu dengan huruf lam, membacanya izhar syafawi. Tapi ingat, tamliku mim punya sifat tawassul, alirkan bunyi mim sedikit saja. Tamliku ya, nafsun ada dhammatani bertemu dengan huruf lam, membacanya adalah idgham bila gunnah ya, idgham bila gunnah. Kemudian ada kasrotani ya, baris bawah 2, nafsin bertemu dengan huruf shin, pembacanya adalah ikhfa hakiki ya. Li nafsin syai'a, syai'an dibaca syai'a, itu disebut dengan mad iwad, 2 harokat, syai'a ya. Wal amru yawma idzin lillah. Nah, wal amru yauma idzin ya, yauma idzin ada kasrotani bertemu dengan huruf lam, pembacanya adalah idgham bila gunnah, berikan nabroh di yauma idzil ya, idzil lillah, karena masuknya huruf bunyi kasrota ini ke dalam huruf lam menimbulkan bunyi tekanan, karena walaupun tidak dituliskan di situ, tapi dalam beberapa mushaf dituliskan tanda tasydid situ, yauma idzin lillah. Baik, kita lanjutkan dengan kita baca secara tartil dari ayat 1 hingga selesai ya, ayat 19. Baik, dari awal kita mulai lagi. Tetap perhatikan mushaf ya, tetap meskipun kita sudah hafal surah Al-Infitar ini. Baik. Idzas samaa'un fatarat wa idzal kawakibun tatharat wa idzal biharu fujirat wa idzal quburu bu'thirat alimat nafsum ma qaddamat wa akharat ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. Kita ulangi ya. في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون كلا بل تكذبون بالدين. Ya, kita ulangi. كلا بل تكذبون بالدين
الدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. Kita ulangi. يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا. Kita ulangi. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. Alhamdulillah, selesai juga kita berlatih dan belajar tahsin surah apa tadi? Surah Al-Infitar. Mudah-mudahan ke depan kita semakin bagus di dalam membaca surah Al-Infitar. Insyaallah, Allahumma amin. Terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.